أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Alhamdulillah, insyaallah setiap malam Jumat kita mengadakan acara tawasulan. Mudah-mudahan dengan tawasulan ini kita mendoakan ahli kubur keluarga kita, semoga mereka diterima iman Islamnya, diampuni segala kesalahan dan dosa-dosanya. Dan kita yang hadir, insya Allah setiap langkahnya Allah balas dengan pahala yang berlipat ganda, dan pulang mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan kaji kita kitab Tanqihul Qaul yang berkaitan dengan ibadah sehari-hari. Al-babu rabi'u asyara fi fadilatil fariyadati. Bab yang ke-14 menerangkan tentang keutamaan kefarduan ibadah yang fardu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bunyal islamu ala khamsin. Islam itu dibangun dengan 5 perkara. Yang pertama, syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, yaitu bersyahadat, menyaksikan bahwa sesungguhnya tiada Tuhan melainkan hanya Allah, dan sesungguhnya Muhammad adalah Rasulullah. Yang kedua, wa iqamas sholati, yaitu mendirikan salat. Wa iqamis sholati, yang kedua mendirikan salat. Yang ketiga, wa itaiz zakati, yaitu menunaikan zakat. Ini yang keempatnya, wa hajjil baiti, yang keempatnya menunaikan ibadah haji. Wa saumi ramadhana, yang kelima adalah puasa Ramadan. Ini ada yang Ramadannya yang keempat, hajinya yang kelima, ya. Jadi ini perbedaan riwayat saja, ya. Jadi Islam itu dibangun atas 5 perkara. Yang pertama yaitu menyaksikan bahwa semuanya tiada Tuhan melainkan hanya Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Yang keduanya adalah mendirikan salat. Yang ketiga menunaikan zakat. Yang keempat ibadah haji. Yang kelimanya puasa Ramadan, ya. Jadi ini merupakan pondasi keimanan kita, keislaman kita harus dijaga, ya. Salah satunya saja tidak dilaksanakan, maka semuanya gugur, ya. Puasa tanpa sholat tidak akan terima, ya. Jadi semuanya itu sholat yang paling utama, karena dengan sholat semua ibadah akan diterima, ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, sallu khamsakum, ya, sallu khamsakum wa zaku amwalakum wa sumu syahrakum wa hujju baita rabbakum tadkhulu jannata rabbakum bighairi hisab, ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, sallu khamsakum, salatlah kalian yang 5 waktu, jangan tinggalkan, ya. Wazaku amwalakum, dan tunaikanlah zakat hartamu. Wasumu syahrakum, dan berpuasalah di bulanmu, yaitu bulan Ramadan. Wahujju baita rabbakum, dan berhajilah ke rumah Tuhanmu, yaitu Baitullah Mekah. Tadkhulu jannata rabbakum, niscaya kalian akan masuk ke dalam surga Tuhan kalian bighairi hisab, tanpa dihisab, ya. Sebetulnya kalau kita tahu ilmunya, kita masuk surga tanpa dihisab bisa, asalkan menuruti apa yang tertera dalam hadis ini, ya. Yaitu yang pertama, melaksanakan sholat 5 waktu, ya, tidak ketinggalan.
apalagi berjemaah. Yang keduanya menunaikan zakat, minimal zakat fitrah atau harta, zakat mal, dan berpuasa di bulan Ramadan, melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, maka dipersilakan tadkhulul jannata rabbakum bighairi hisab. Maka masuklah kalian semua ke dalam surga Tuhan kalian tanpa dihisab, ya. Hisaban itu bukan perkara yang ringan, lama, ya. Mulai dari zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir. Bayangkan, ya, dihisab satu orang. Kalau misalnya tidak akan mendapatkan rahmat Allah, maka celaka, ya. Orang mendapatkan rahmat Allah karena amal-amal ibadah setiap hari, di antaranya sholat berjemaah, ya, baca Al-Quran, zikir, baca sholawat, ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamadin, wa man tarakaha faqad hadamadin. Rasul bersabda, as-salatu imaduddin, salat itu adalah tiangnya agama. Faman aqamaha faqad aqamadin, maka barang siapa yang mendirikan salat, maka sungguh ia telah mendirikan agamanya. Wa man tarakaha, maka dan barang siapa yang meninggalkan salat, faqad hadamadin, maka dia meruntuhkan agamanya, menghancurkan agamanya, ya. Jadi salat itu tiangnya agama, ya. Semuanya bermuara pada salat. Ibadah haji setiap tahun, zakat miliaran, puasa setiap hari, malahan setiap bulan, puasa sunat, tapi tidak sholat percuma, tidak akan diterima ibadahnya, ya. Jadi sholat yang paling utama sebagai tiangnya agama. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, al mar'atu idza sholat khamsaha wa zakat malaha wa shamat syahraha wa hajjat baita rabbiha wa ata'at ba'laha wa asanat farjaha tadkhulu jannata rabbaha min ayyi babin sya'at, ya. Bagi perempuan, ya, bagi ibu-ibu, ini mudah masuk ke dalam surga, ya. Rasul bersabda, al mar'atu idza salat khamsaha, seorang wanita apabila melaksanakan salat 5 waktu, wa zakat malaha, dan menunaikan zakat hartanya, wa shamat syahraha, dan melaksanakan puasa di bulan Ramadan, wa hajat baita rabbiha, dan melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, wa ata'at ba'laha, dan taat kepada suaminya, ya. Yang sampai tidak taat, percuma ibadah lamun tidak taat kepada suaminya, ya. Wa ahsanat farjaha, dan menjaga kehormatannya. Tadkhulu jannata rabbaha min ayyi babin sya'at, maka dipersilakan masuk ke dalam surga Tuhannya di mana saja, dipersilakan masuk pintu manapun, dipersilakan. Bagi seorang wanita, bagi seorang istri yang pertama menjaga sholatnya, menunaikan zakatnya, puasa Ramadan, ibadah haji, mentaati suaminya, menjaga kehormatannya, itulah dipersilahkan masuk ke dalam surga. Di mana saja pintu masuk silakan. Kalau tidak mampu ibadah haji tidak jadi masalah, ya, tidak dosa. Orang yang tidak mampu tidak ibadah haji tidak dosa. Bagi yang mampu baru dosa, ya. Kita baru 4 karena yang hajinya belum, ya, karena tidak mampu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, likulli syai'in alamun wa alamul imani as-shalah. Rasul bersabda, likulli syai'in alamun, setiap segala sesuatu ada tandanya, ada cirinya. Wa alamul imani as-shalah, dan tandanya, cirinya orang yang beriman adalah salat. Perhatikan saja, kalau dia dikatakan orang yang beriman, suka salat ente, gitu kan, ya. Yang ngaku iman Islam tapi teu salat, percuma, ya. Satu lagi, wa qala sallallahu alaihi wasallam, ittaqullaha fis sholati, ittaqullaha fis sholati, ittaqullaha fis sholati, sampai 3 kali Rasulullah mengucapkannya.
Ittaqullaha fima malakat aymanukum, ittaqullaha fi dha'ifaini al mar'atil armalati wasabbil yatim. Ya, Rasul bersabda, ittaqullaha fis sholati, takutlah kepada Allah dalam urusan salat. Ittaqullaha fis sholati, takutlah kalian pada Allah dalam urusan salat. Ittaqullaha fis sholati, takutlah kalian di dalam urusan salat. Takutlah kalian pada Allah dalam urusan salat. Ittaqullaha fima malakat aymanukum, dan takutlah pada Allah pada apa-apa yang ada dalam genggaman tangan kananmu. Ya, kita harta benda termasuk karyawan, pembantu, ya. Jangan sampai kita menzolimi pembantu atau karyawan, ya. Ittaqullaha fid dha'ifaini, dan takutlah pada Allah dalam urusan dua orang yang lemah, yaitu al mar'atil armalati, yaitu seorang janda yang miskin, wasobiyal yatimi, dan anak yatim yang kecil. Ya, kita harus menjaga jangan sampai anak yatim tidak makan di kampung kita, dosa semuanya, ya. Apabila malam hari anak yatim menangis karena kelaparan, maka dilaknat semua kampung tersebut. Jangan sampai, ya, kita membiarkan anak yatim kelaparan. Jangan hanya bulan Muharram saja. Anak yatim setiap hari harus makan, ya. Bukan hanya bulan Muharram saja. Yang terdekat dengan tetangga yatim, kalau kita punya rezeki, kasih, ya. Jangan sampai anak yatim kelaparan, ya. Kalau diasuh sama orang lain, agama lain, baru kita protes, ya. Kita sendiri, ya, satu kampung coba perhatikan anak yatim. Setiap harinya harus makan, harus minum, ya, harus pakai pakaian, pendidikan dan sebagainya, ya. Insya Allah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Mudah-mudahan manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.